Good morning guys. Hari ini hari-hari ngebengkel lagi ya bersama Koko Driver. Namanya juga driver ya kan, jadi bolak-baliknya bengkel. Kalau kuliner, Koko kuliner berarti bolak-baliknya restoran ya enggak? Jadi hari ini si Toyota Gaya nih minta jajan guys. 160.000 odometer, dia minta ganti packing seal busi kalau nggak salah bilangnya ya. Jadi businya itu basah kemudian cek engine di speedometer nyala. Nah kemarin udah dibawa sekali pengecekan kenapa nyala. Ternyata ketahuan lah seal packing di bawah sini nih minta jajan lagi. So ya udah daripada kita tunda langsung aja kita ganti ya. Nah buat kalian yang penasaran prosesnya gimana, biayanya gimana sama gejalanya gimana, simak terus aja videonya. Sekarang langsung kita eksekusi sama mekanik handal Pak Aang ya. Udah megang ini dari baru ya Pak ya? Kemarin seal packing ini udah pernah ganti sekali ya. Kilometer berapa inget gak Pak? Kurang inget sih berapa. 80.000 apa 100.000 gitu ya? Iya. Sekarang di 160.000 minta ganti lagi. Tuh, kalau Toyota Gaya ini perawatan gua guys dari baru. Filter mesinnya aja masih bening. Ada sakit dikit kita rapiin. Paling disetel aja kali ya Pak ya? Masih bunyi ya? Terakhir udah kayaknya. Oh udah ya? Kencengin gitu udah ya? Tapi kalau dari ininya masih bagus kan? giginya. Ya dari beltnya Masih lumayan nih. masih oke ya? Iya. Oh, oke. Terakhir sih udah di setel kayak waktu ganti oli pakai. Oh, tune up. Ya, Ini berarti ntar ganti packing mesti tune up lagi atau apa? Nggak usah. Oke. Tadi gue ngeliat ada mobil cakep banget cuy. Tuh di depan. Kita coba lihat-lihat yuk sambil nunggu dikerjain. Pak, yang Civic biru itu punya pelanggan ya? Bang mana? Yang Civic biru itu? Ya. Oh, boleh di videoin nggak ya? Kalau aja Bos. Oke. Ya biasa gue ganti di ini nih, bengkel Oscar ya, langganan. Kalau yang ganti-ganti ringan, servis rutin segala macam, gue biasa kesini. Deket juga soalnya, satu Gading Serpong kan. Jadi nggak usah ribet cari-cari bengkel lagi. Ini sama cicinya, namanya Cici apa Ci? Lupa. Desi, oke ya Desi. Cici ownernya. Izin ya Ci, pinjem dulu ya. Oke, gue mau kasih lihat kalian ini mobil cakep cuy. Civic hatchback VI. Ntar gue cariin apa namanya detailnya dulu ya. Tapi gue mau kasih lihat kalian. Izin ya Pak, kalau mungkin yang punya nonton video ini, izin bentar gue iseng lihat dalamnya. Oh, nggak bisa. Nanti baru kita balik lagi deh. Gue mau lihat dulu proses pengerjaan ganti packing. Ini namanya packing apa ya Pak? Packing tutup klep. Packing tutup klep. Yang di sini ya? Ya. Kayak kemarin Teana saya ya. Tapi bedanya ini bisa ganti sealnya doang ya? Ininya nggak usah. Iya, kalau Tiana ini nggak bisa dia. Itulah yang membedakan. Kalau mobil-mobil mewah tuh biasa suka rese di pergantian partsnya. Mereka tuh bikin parts, kalau mau ganti tuh nggak bisa seal doang, harus satu gelondong. Kalau mobil-mobil simple LCGC gini biasa partsnya tuh bisa diganti per ininya, per yang rusak-rusak aja gitu. Iya nggak Pak? Ya. Banyak kan mobil mewah pasti satu gelondong gitu ya? Iya. Nempel-nempel. Itu tutup klep ya Pak? Iya, ini Oke, udah kebuka dan bersih banget ya masih ya. Kalau yang ganti olinya sering telat, di sini suka berlumpur gitu ya. Iya. Ini jeroan mesin Agya. Nggak ada lumpur juga ya. Bagus ya. Ini packingnya nih yang Ya, udah ini getas packing. nih. Kenapa dia kalau getas itu harus diganti? Karena businya itu nanti oli dari sini nih masuk ke ruang pembakaran. Businya jadi kerendam sama oli gitu ya Pak ya. Iya. Makanya harus diganti. Kalau enggak ntar businya bener-bener kerendam, nyebrang semua. Ya udah, mobilnya mogok. Ini pakai bensin ya berarti? Iya, pakai bensin kan biar cepet kering dia. Pakai bensin. Biru berarti Pertamax dong ya? Iya, ini pertama. Waduh. Kita susah-susah nyari bensin ya. Di sini dibuangin guys buat nyuci seal packing gua. Jadi keren gua nih. Ada sisa kemarin bekas kuras. Oh. Tapi memang mesti pakai bensin ya? Ya. Atau minyak pakai tanah kali? bensin lebih cepat kering dia. Oh. Timbang pakai solar gitu ya. Iya. Dibersihin dulu supaya nanti seal yang baru dilem Ya. nempel sempurna.
biar sempurna dia. Ada oli. Iya. Kalau ada oli nggak nempel. Oh iya bener juga. Biar keringnya sampai kesep gitu berarti ya. Nih guys, buat kalian yang penasaran sama jeroan mesin tuh kayak gimana sih? Nih, ini mesin 3 silinder lagi ya. Kalau 4 silinder dia ada satu lagi. Itu 4 silinder yang apa namanya? Berarti 4 silinder segaris ya Pak ini ya? 4 silinder segaris ya? Apa tuh? Mesinnya? Mesinnya? Mesin, ya? kalau 4 berarti kan 4 silinder segaris. Silinder ya, betul. Jadi konstruksi konfigurasi mesin juga ada banyak. Ada yang segaris, ada yang V, jadi kiri kanan. Kalau kalian suka denger tuh V6, berarti 3 kiri 3 kanan tapi bentuknya nge-V gitu dia. Terus kemudian ada 6 silinder segaris tuh, khasnya BMW. Jadi dia bukan ke samping tapi ke sana. 6 silinder 1 2 3 4 5 6. Ada yang 8 silinder, 12 silinder dan masih banyak lagi. Jadi gua hanya sharing-sharing kesotoyan gua aja ya. Ini ada apa nih? Gear-gear gini namanya apa nggak tahu deh gue. Kalau ini kita belajar mesin ya guys, belajar jadi teknik, anak teknik nih. Kalau metal duduk di dalam ya Pak? Ya, metal di dalam. Kalau ini namanya apa nih gear-gear ini dinamainnya? Itu Roda. rantai keteng. Rantai keteng ini ya? Chain ya? Oh, timing chain kayak Ya, gini itu nih guys. Kita Oke. gitu biasa manggil rantai keteng. Oh, kalian yang penasaran tuh busi di dalam. Busi ini selongsong pengapian yang terjadi ledakan yang bikin mesin mobil hidup sama bisa digas. Terus kalau ini dia apa? Camshaft ya? Ya, camshaft, noken as. Noken as. Deh gitu aja, kalau kalian pusing bawa ke bengkel aja, nggak usah dipelajarin. Gue cuma sharing aja guys. Ada lagi kok di sana tuh, mesin mah banyak. Banyak tuh kalau mau belajar di dalam mah, cuman gue yang pusing guys. Ntar takutnya salah info. Nih buat kalian yang bingung ya sama permesinan, yang biasanya apa namanya orang awam masih bingung. Ini ada tabung minyak rem. Ini ada throttle body. Kalau ini jeroannya nih, ini silinder kan, gue ulangin lagi ya. Terus ini alternator atau dinamo, ini alternator. Dia ada lagi namanya dinamo starter. Terus di dalam sini ini puli, dalam sono ini fan belt. Fan belt ini kalau udah minta ganti, tiap digas bunyi berdecit, kayak tikus kejepit. Tuh yang hitam itu filter oli mesin, tabung minyak rem, ini alarm, ini mounting shock breaker. Terus apalagi ya, ini aki, ini sikring, ini tabung air wiper, ini tabung radiator cadangan ya, ini selang radiator. Sama ada ini yang penting nih buat kalian ngecek oli, namanya dipstick oli. Ini oli mesin, ada lagi ntar buat oli matic. Tapi kalau oli matic tuh nggak semua mobil ada. Kita lihat dulu nih yang oli mesin. Tuh ada 2 titik. Kalau titiknya yang paling bagus tuh yang atas, yang di atas, level atasnya maksudnya. Kalau olinya udah di level bawah, itu berarti harus top up. Apalagi ya, nah ini dipstick oli matic. Kalau di AG ada nih guys. Oh. Sama kayak dipstick oli mesin. Pokoknya levelnya tuh harus yang teratas. Kalau levelnya masih olinya adanya bekasnya di level bawah, berarti kalian harus top up. Ternyata partsnya nunggu. Jadi sambil nunggu datang kita lihat Civic lagi ya. Jadi ini tuh Civic yang generasi ke-6 tahun 95 sampai 2000 ya. Dan VI ini ternyata bukan singkatan nih guys, tapi memang dia VI itu kan angka Romawi ya, VI. Jadi memang menunjukkan dia Civic generasi ke-6. Kalau yang di Indonesia nih masuk secara resmi dia bentuknya sedan, yang biasa dikenal Civic Vario. Yuk kita lihat dalamnya. Tadi gue udah belajar cara bukanya guys. Caranya begini, terus ditarik dulu. Ntar mau dikeluarin. Ternyata begitu. Dibuka dulu, tarik. Izin ya Pak, kalau yang punyanya nonton video gue barangkali kayaknya sini sempit, kita lihat dari sana aja yuk. Apa kita lihat belakangnya dulu ya. Wih, mulus banget cuy. Ininya nggak ada noda. Buset, cakep amat.
Cuman ya ada luka-luka sedikit ya bekas pemakaian. Ini door trimnya kayak gini. Bahannya ini plastik dilapis sama bludru. Ini armrest juga sama, dilapisnya kulit. Door trim. Joknya mantep, masih original semua. Karpetnya pakai karpet checker gitu, catur. Dan memang Honda ini juara banget ya kalau bikin konfigurasi bangku. Karena line up-nya mereka tuh selalu terasa lega semua. Tuh. Lega gitu. Terus ininya juga lowong ke depannya. Nggak ada tunnel bawahnya juga. Gue nggak berani masuk, nggak enak kan mobil orang ya. Cuman nge-review aja. Pengen kasih lihat kalian mobil unik gitu. Ini door trim depan sama bahannya ya. Ini plastik semua. Joknya kayak gini. Terus knob AC-nya kayak knob kompor. Speedometernya dong sampai 220 cuy. Dan ini matic. Sayang ya kalau misalkan mungkin mobil hobi ini pakai transmisi manual bakalan jauh lebih fun to drive gitu ya. Kita coba lihat bagasinya. Wow, lega juga ya. 2 koper besar muat nih kayaknya. Terus konfigurasi pelipatan joknya 70-30. Aroma mobil klasiknya ini banget. Untuk layout mesinnya kayak gini. Dan untuk ukuran mobil udah berumur kayaknya lebih dari 20 tahun ya. Cakep banget. Nggak ada karat. Ini mah di detailing aja langsung kinclong kayak baru lagi. Mesinnya pakai VTEC 4 silinder. Yang gue baca sih 1600 cc ya. Tapi tadi info dari si Cici yang punya bengkel, katanya ini 1700. Coba deh tolong buat kalian yang lebih hobi lagi, lebih tahu ya silahkan koreksi di kolom komentar aja ya. Terus kebanyakan yang gue tahu juga ini di swap engine ke K204. Buat urusan kaki-kaki pakai ini nih, Pilot Sport Michelin. Aduh, apa tuh? Ring berapa ya? Coba kita lihat speknya. Ring 17. Profil bannya 205 dengan ininya ketebalan 45. Volk Race merek ininya. Untuk velgnya warna putih. Aduh, gue lupa tipenya deh. Kalau nggak salah ini namanya CE28 ya. Tuh, cakep ya. Unik gitu. Lanjut, kita ceki. Oh pas nih, udah datang ya Pak ya. Nih, pakai ini HKC namanya. Nah, bersihin, keringin, plak, pasang, beres deh. Pasang, tinggal pakai lem ya. Oh, silikon lem gitu guys. Bluetooth ZX, enak banget suaranya ya. Gasket maker, Grey Max silikon. Kayak sejenis sealant gitu ya, Pak? Iya. Tapi mungkin dia lebih tahan panas ya. Iya. Berarti yang bikin rusak ini memang umur atau? Ya, umur kok dia agak keras jadinya lama-lama kan panas ya. Iya, panas retak-retak gitu kali ya. Jadi udah ngepres. Oh, berarti ya mobil rusak ada beberapa yang karena memang umur guys. Apalagi kalau yang bahan-bahan karet gini kan seiring berjalannya waktu, seiring pemakaian, mobil kejemur, kena panas mesin, lama-lama kan karetnya jadi pada getas. Udah getas, ya mesti minta ganti. Untungnya LCGC bisa ganti itu doang. Kalau pengalaman gue berapa kali pakai mobil-mobil yang luxury gitu, dia harus ganti full satu ininya nih. Full satu kotaknya ini nih. Nempel soalnya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, kemarin kayak misalkan Nissan Teana tuh, bisa kok diakalin, dilepas paksa gitu, terus diakalin pakai yang X-Trail punya atau apa gitu. Tapi gue pribadi gue nggak demen. Gue kalau servis mobil nggak demen akal-akalan gitu loh. Kecuali memang misalkan darurat mesti diakalin dulu supaya bisa jalan sampai bengkel, atau spare partnya udah nggak ready lagi, udah nggak produksi lagi. Mau nggak mau deh gitu kan.
Tapi kalau spare partnya masih ready, disuruh ganti satu gelondong, emang mestinya begitu ya begitu. Nggak usah diakal-akalin. Ngeliatin si bapak ngolesin lemnya kok ngantuk ya jadinya. Kayak ada yang menenangkan gitu. Pelan-pelan diolesin. 12 ring pas ada. Nih pas diolesin. Asli ngantuk gue ngeliatinnya. Mungkin itu yang disebut ASMR kali ya. Jadi kalau kita ngeliat sesuatu terus ada perasaan menggelitik di alam bawah sadar gitu ya di belakang kepala. Ya setahu gue itu disebutnya ASMR. Jadi apa ya? ASMR stands for bentar gue cari dulu. Ya kan bener, ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan sensasi tingling atau rasa rileks yang biasanya muncul dari suara-suara lembut repetitif atau visual tertentu. Iya bener, ASMR tuh guys. Lihat lagi yuk. Jadi gue recall lagi ya, sekedar sharing. Kenapa kok kalau busi basah, salah satu penyebabnya si seal packing ini. Karena kan dia kan men-seal daerah dari yang butuh oli, terus sama ruang pembakaran kan busi. Nah kalau sealnya yang di sini udah kurang bagus, jadi kan dia kan ada retakan halus mikro yang bikin olinya tuh ngerembes ke sini lama-lama nyebrang. Betul begitu Pak? Ya, Nggak salah ya? Nggak sotoy saya ya? Udah selesai nih, udah beres guys. Tapi mesti tunggu bentar. Nah itu kan lemnya belum bener-bener rekat sempurna ya. Nanti kalau langsung nyalain mobil kena hawa panas ya meleleh lagi lemnya. Udah panas banget lagi ya. Untung dibawa pohon. Ya beginilah ya hari-hari ngebengkel. Buat kalian yang suka DM nih, ada beberapa orang yang nanya ke gue soalnya, kok gue mau mobil pertama enaknya apa ya, mau beli mobil pertama. Budget 100 juta kecil gitu. Gue sih selalu saranin, udah LCGC aja udah nggak salah dah gitu. Oh iya sama ada yang nanya juga, kok gue budget 100 juta kecil mau buat narik taksi online. Rekomendasi mobilnya apa? Nah kalau nanya-nanya kayak gitu, udah pasti gue arahin kalau nggak Toyota Gaya ya Daihatsu Ally. Udah no debat. Mobil ini tuh memang diciptakan khusus buat kita yang butuh mobil sebagai sarana transportasi gitu loh. Butuh mobil yang take us from point A to point B aja. Nggak perlu yang neko-neko, nggak perlu yang aneh-aneh. Jadi kok jawabannya cuma itu doang gitu. Nah apalagi kalau buat narik taksi online ya. Narik taksi online itu kalau mau yang fun to drive, sedikit fun to drive, bisa ambil Brio. Tapi kompensasinya Brio tuh bagasinya kecil. Jadi kalau gue bilang all-roundernya ya cuman Daihatsu Ally sama Toyota Gaya aja guys. Udah nggak ada yang lain dah. Konstruksi mesinnya juga gampang kayak tadi kalian lihat gitu kan. Ibarat kasarnya ya, gue sendiri aja. Mungkin kalau mau ganti packing kayak tadi, itu ngerjain sendiri di rumah juga bisa gitu. Ibaratnya saking gampangnya gitu kan. Kalau mobil-mobil aneh lainnya kan yang mewah-mewah, lu buka filter udara aja tuh susahnya setengah mampus gitu. Apalagi suruh servis ya kan. Kedua, harga spare part tuh pasti murah karena kan LCGC. Spare partnya juga basic semua. Jadi ya udah nggak usah aneh-aneh lah. Buat kalian yang punya 100 juta kecil, ya udah pilihnya Daihatsu Ally atau Toyota Gaya aja udah cukup kok. Oke, pengerjaan udah selesai, udah gue bayar juga. Sekarang tinggal nunggu kering sekitar 15 menitan lagi lah di rekomendasinya ya. Ya karena kan itu bentuknya lem. Jadi kalau langsung kena panas, nggak kasih dia waktu untuk mengering ya copot lagi nanti. Untuk biayanya hari ini gue kena di 250 ribuan aja. Udah sama spare part dan ongkos bongkar pasang. Bayangin tuh. Gokil nggak? 250 ribu ke bengkel. Kalau pakai mobil-mobil yang lain, minimal jutaan lah pokoknya. Buntutnya pasti juta. Minimal 1 juta, 2 juta. Apalagi terakhir bawa BMW X3 tuh, ganti selang aja
2 juta sekian. Ya udah, makanya buat kalian yang nyari mobil buat mobil pertama, kalau mungkin budgetnya belum sampai ke mobil listrik, gue sih sangat-sangat rekomen kalian ambil LCGC aja lah. Toyota Gaya Daihatsu Alley udah paling bener menurut versi gue ya, karena ini all rounder. Bensin bisa dibilang irit, matic konvensional juga nggak ganggu banget gitu. Bagasi cukup luas untuk form factor yang segini. Konfigurasi mesin cukup simple, spare part lainnya juga murah karena kayak bannya aja cuma ring 14. Ban ring 14 kan paling 500-600 ribu per piece. Sisanya ya nothing is perfect kan. Jadi sisanya kompensasi dari harga dan simplisitas aja. Oke, sekian dulu vlog. Kalau gitu sekian dulu vlog ngebengkel kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya, tadi gue lupa share ya guys, penyebab atau gejala si Agya itu mesti ganti parking. Jadi, kalau buat kalian yang punya mobil, terus pas digas awal suka ngebrebet, kemudian kayak pincang, atau bahkan kemarin tuh di Agya yang gue pakai, mesinnya sampai mati. Sempat mati terus di starter lagi bisa nyala sih, tapi sempat mati. Nah kalau kayak gitu berarti ada kemungkinan ya businya basah. Dan penyebab busi basah itu ada beberapa faktor. Salah satu faktornya itu karena seal packingnya sudah minta ganti. Jadi sebenarnya nggak mutlak kalau gejala awal mobil kalian tuh digas ngebrebet terus suka mati itu udah pasti seal packing, belum tentu. Tapi gejala yang terjadi di Agya yang gue servis itu ngebrebet, kemudian powernya suka ngelos, sama bahkan kemarin berapa kali pakai tuh mati mobilnya sampai derep mati gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan dikarenakan businya basah. Lalu karena businya basah jadi tidak terjadi ledakan di selongsong koilnya. Kan basah ya kan, jadi nggak ada ledakan, ya mesin jadi nggak nyala. Konsepnya gitu guys, jadi kalian tahu dulu konsepnya. Untuk penyebab busi basah itu ada banyak faktor, banyak macam. Salah satunya ya karena seal packingnya udah rembes. Jadi oli-oli dari area ruang mesin masuk ngebasahin selongsong koil dan busi. Oke, semoga penjelasan gue bisa dimengerti lah ya. Soalnya gue juga kan bukan anak teknik, jadi gue bingung juga jelasinnya gimana yang paling gampang. Ya segitu aja guys yang bisa gue share, semoga membantu ya.